Bismillah bihamdi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashrafadh nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah kami yang ada di Masjid At-Tawabin, hadir di sini Ketua DKM kita Bapak Didi Soekardi, sesepuh kita Bapak Haji Nali, Bapak Haji Castup, jamaah kita Bapak Endra, ibu-ibu kita di sini ada Ibu Fakhrunisa, ada Ibu Musyrifah barangkali di situ, dan ibu-ibu yang lain, Ibu Naufal. Para jamaah sekalian dimanapun dapat menjangkau dan mendengar suara kami. Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah, bersyukur. Akhirnya kita kembali dapat berjumpa dalam keadaan sehat. Semoga hari ini adalah hari yang penuh dengan kebaikan, keberkahan dan ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Ahad yang lalu kita sudah sukses melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi. Ini adalah edisi perdana dari kepemimpinan DKM kita yang baru, yaitu Bapak Didi Soekardi. Alhamdulillah menunjukkan prestasi yang cukup memuaskan. Walaupun persiapan kita ala kadarnya, ya, dengan modal yakin dan percaya diri, alhamdulillah pelaksanaan Maulid Nabi tersebut sukses. Alhamdulillah. Salah seorang jamaah yang datang dari perumahan lain memberikan komentar yang sangat positif terhadap kegiatan kita. Katanya di sini pengurusnya kompak, warganya kompak, tidak seperti perumahan saya katanya. Susah untuk mengadakan acara-acara, dan yang diberikan nilai yang lebih karena di sini ada jamuan makannya. Kalau tempat saya katanya ya paling snack-snack doang. Ya, demikian salah seorang komentar dari salah seorang jamaah. Ya. Mohon maaf ya, saya ini merangkap ya. Karena saya juga pengamat, penulis berita, jadi informasi-informasi penting itu menjadi catatan untuk kita jadikan sebagai masukan untuk menyemangati dan memotivasi diri kita. Bahwa di samping ada orang yang menilai kita negatif, tetapi lebih banyak yang menilai kita positif. Lagi pula tidak mungkin kita bisa mengharapkan orang itu semua menilai kita positif. Nggak mungkin. Nggak mungkin dimanapun. Jangankan kita.
Nabi yang tingkat keimanan dan ketaatannya paling sempurna saja, ada saja yang benci, ada saja yang tidak suka. Apalagi kita. Jadi kalau ada yang negatif, namanya negative thinking, ya anggaplah itu sebagai bumbu-bumbu dalam kehidupan, tidak usah dijadikan suatu alasan untuk mundur dari perjuangan ini. Ya, itu adalah hal yang wajar terjadi dimanapun. Kan orang tergantung dari sisi mana menilainya. Kalau menilai dari sisi negatif, ya apapun yang kita lakukan tidak ada baiknya di hadapan mereka. Betul jemaah ya? Kalau menilai dari sisi negatif, selalu yang dicari adalah kekurangan kita. Namanya manusia pasti banyak kekurangan. Ada saja kekurangan dan kesalahan. Tapi bagi orang yang berjiwa besar, berpikir besar, selalu melihat dari hal yang positif. Sehingga ada dukungan, ada support, ada bantuan karena menilai itu adalah yang positif. Nah, karena kita membawa hal yang positif, kita harus kuat-kuatan, bertahan, jangan kendor, jangan mundur. Kan ini kan perang ya. Perang antara yang hak dengan yang batil. Yang positif dengan yang negatif. Yang menang siapa? Yang positif. Jangan sampai kalah dengan hal yang negatif yang jumlahnya beberapa orang saja. Ya. Dan itu wajar. Mungkin menilai kita negatif karena kurangnya informasi tentang kemaslahatan dan kebaikan yang kita lakukan ini. Bahwa yang kita lakukan itu kemaslahatan dan kebaikannya sangat banyak untuk diri kita, untuk masyarakat lingkungan kita. Mungkin kurangnya informasi, pengetahuan sehingga tidak membuka cakrawala berpikir, tidak melapangkan jiwanya. Maka tugas kita untuk terus menerus menyuarakan hal-hal yang terbaik, yang positif di tengah-tengah kita. Syukur-syukur sih semuanya mendukung. Tapi rasanya tidak mungkin jamaah. Kalau semua orang mendukung positif sama kita tidak mungkin. Selalu ada satu atau dua orang yang mungkin menganggap kegiatan kita ini mubazir lah. Ya, kegiatan kita ini nggak penting lah. Ya, jangan ditanggapi. Kita maafkan, kita doakan semoga terbuka akal pikirannya sehingga nanti berbalik yang tadinya tidak suka menjadi suka. Jadi mari berpikir yang santai, yang sejuk, yang damai, tidak usah ikut terbawa emosi. Di sisi lain ini menjadi ujian bagi kita, apakah kita benar-benar memiliki tingkat kesabaran yang tinggi? Apa kita benar-benar serius enggak ingin menegakkan syariat Islam di sini? Makanya ini terutama bagi DKM, Bapak Didik Soekardi, ya siap-siap. Ya. Ada yang mendukung, ada yang kurang mendukung, atau bahkan tidak mendukung, tidak apa-apa. Semua harus diterima. Yang mendukung, yang mensupport, alhamdulillah. Yang tidak mendukung tidak apa-apa, jangan baperan. Ya. Jangan kerdil berkecil hati. Ya, kita harus terima semuanya dan kita maafkan. Lagi pula lebih banyak yang mendukung, mensupport daripada yang tidak mensupport. Ya, itulah di tengah-tengah masyarakat memang banyak tipe-tipe manusia yang mesti kita pahami dan kita maklumi. Ya. Ada tipe yang mendukung penuh, ada tipe yang setengah mendukung, bahkan ada tipe-tipe yang tidak mendukung sama sekali. Ya. Semuanya harus bisa diterima. Kalau yang mendukung, alhamdulillah kita doakan semoga berkah hidupnya. Yang menyumbang nih enggak terkira nih.
anggaran kita malah melebihi. Ya, inilah buah keberkahan dari pergerakan yang kita lakukan. Artinya pergerakan yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Ya, dimanapun itu. Karena prinsipnya dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan kebaikan umat manusia. Ya, jadi kita bersyukur. Dan insya Allah ini menjadi modal pengalaman yang terbaik untuk kita. Ke depan, ketika kita mengadakan suatu acara, berdasarkan pengalaman ini, ya kita lebih semangat lagi ya jamaah ya. Lebih semangat lagi. Lebih bersatu lagi, lebih kompak lagi. Mudah-mudahan acaranya lebih besar. Di perumahan Depalem itu ada musola namanya Musola Assalam ya. Berani mengundang Habib yang terkenal tuh, Habib Nopel. Karena mereka berkeyakinan semakin besar kebaikan yang diberikan itu, semakin besar pula keberkahan yang Allah akan curahkan kepada mereka. Nah, demikian adalah merupakan kualitas tauhid yang mesti kita tunjukkan, kita tegakkan di atas muka bumi ini. Jadi pendek kata, jangan pernah takut mengadakan suatu kebaikan, karena dalam kebaikan itu ada nilai keberkahan. Ya, kemarin itu berkah sekali ya, alhamdulillah, tidak disangka. Pak Haji Castup nyumbang bebek 2, bebek yang gede lagi super. Iya. Bebek soang ya. Nyumbang ayam, ya kan? Yang lain nyumbang uang, nyumbang tenaga ibu-ibunya, luar biasa. Ini adalah buah-buah dari semangat kita untuk menjadikan kebaikan adalah prioritas dalam kehidupan kita. Kalau kebaikan yang kita tegakkan, maka keberkahan itu akan ikut dengan sendirinya. Tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Nah, termasuk ketakutan yang sebelumnya dikhawatirkan. Katanya kalau kita buka rekening listrik, katanya, waduh, dari mana tuh bayarnya? Apalagi AC udah banyak nih. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini, ya udah berlebih itu ya, untuk penggunaan listriknya. Ini merupakan suatu contoh keberkahan-keberkahan itu selalu Allah bukakan dengan caranya yang tidak disangka-sangka. Selalu ada kemudahan di situ yang dirasakan oleh Pak DKM dan semua kita yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disimpulkan bahwa perjuangan menegakkan iman dan Islam adalah perjuangan yang terbaik dan terpuji tentunya, yang akan melahirkan keberkahan dari dunia sampai akhirat. Semoga kita semua selalu istiqamah dalam pergerakan menyebarkan kebaikan, keimanan dan keislaman, dan kita diberikan kesehatan panjang umur. Dan semoga di bawah kepemimpinan DKM yang baru ini, Pak Didik Soekardi, kita semua dimudahkan semua gerakan perjuangan kita di sini dalam rangka untuk menegakkan syiar-syiar agama Islam, sehingga nanti kita memiliki generasi pelanjut yang akan melanjutkan perjuangan ini. Sebab kalau tidak ada gerakan di sini, mati. Kita nggak akan ada gerakan nanti, nggak akan ada generasi nanti. Kalau kita bergerak, anak cucu kita melihat, dan mereka insya Allah akan siap melanjutkan ya estafet perjuangan kita. Tapi kalau kita diam, ya mereka nggak akan melihat apapun di sini. Tidak ada contoh. Justru kita berdosa. Makanya kita jalan walaupun beberapa orang terus saja, jangan berhenti. Karena diam-diam anak-anak kita, tetangga kita akan mencontoh apa yang kita lakukan ini. Tidak ada yang sia-sia, insya Allah. Kita doakan semoga para penyumbang yang mensupport kegiatan Maulid Nabi kemarin, baik bentuknya harta, uang, tenaga, pikiran, semuanya dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, rezeki makin banyak, kesehatan
selalu diberikan dengan sempurna, dan kita semua pengurus-pengurus di sini selalu diberikan kemudahan-kemudahan baik dalam urusan dunia kita maupun dalam urusan kita maupun dalam urusan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk pembahasan tematik Al-Quran kita. Asmaul Husna yang ke 89. Yaitu Al-Mughni. Ya, insyaallah 10 sifat Asmaul Husna akan lengkap menjadi 99. Ini yang ke 89 yaitu Al-Mughni. Artinya Allah yang memberikan kekayaan. Kata-kata Al-Mughni memang tidak ada dalam Al-Quran, tapi adanya dalam bentuk lain yang maknanya sama. Ya, di antaranya kata dalam bentuk fi'il mudhari' yang berarti kata kerja sekarang, yang sedang terjadi dan yang akan datang. Ya, dari kata yughni. Yughni artinya dia yang memberikan kekayaan. Yughnihimullah. Yughni. Nah, karena dia yang memberikan kekayaan, maka sifatnya adalah al-mughni. Dia yang maha memberikan kekayaan. Ya, disebutkan dalam bentuk fi'il mudhari'. Kekayaan Allah itu diberikan sekarang maupun akan datang. Artinya kekayaan itu tidak akan pernah putus. Diberikan kepada semua makhluknya. Di antaranya kita jumpai dalam surah An-Nur. Surah yang ke-24 ayat 32. Ya. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 32. Surat An-Nur adalah surat yang ke-24. Jumlah ayatnya 64. Termasuk golongan Madaniyah. Ya. Berada pada juz ke-18. Mari kita melihat surat An-Nur ayat 32 menyatakan bahwa Allah Maha memberikan kekayaan atau kecukupan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Sebentar, ini ayatnya. Ya. Wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah atau nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Dan orang-orang yang layak berkawin atau menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Wa ankihu, dan nikahkanlah al-ayama, orang-orang yang sendirian, minkum, di antaramu, was-solihin, dan orang-orang yang layak, min ibadikum, dari budak-budak lelakimu, wa imaikum, dan budak-budak perempuanmu, jika yakunu, mereka adalah fuqara, fakir, yughnihim,
memberi kekayaan atau kemampuan pada mereka. Allah oleh Allah. Min dari fadlihi karunia-Nya. Wallahu dan Allah wasi'un maha luas, alim maha mengetahui. Dari ayat ini ternyata diberikan suatu pemahaman kepada kita bahwa kalau memang anak-anak kita sudah terlihat sudah siap secara biologis atau secara material, lahir batin lah untuk menikah, ya nikahkan segera. Ya. Orang-orang sendirinya yang bujangan, ya, yang masih gadis, nikahkan segera, jangan ditunda-tunda. Kalau memang sudah umurnya sudah pantas untuk menikah, dari sisi mental, dari sisi yang lain sudah siap, ya nikahkan. Supaya apa? Supaya mereka selamat dari fitnah-fitnah, apalagi fitnah akhir zaman seperti sekarang ini. Ya. Di mana-mana merajalela, ya, hampir di semua tempat terjadi hubungan-hubungan di luar pernikahan. Akibat pergaulan yang terlalu bebas, dari informasi-informasi yang terlalu bebas yang didapatkan, sehingga anak-anak kita, ya, naudzubillah, ya, terjerumus dalam perzinahan. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu solusinya, kalau memang anak-anak kita sudah siap dan calonnya memang sudah ada, ya segera dinikahkan. Terus dikatakan di sini jika mereka fakir, artinya mereka modalnya mungkin modal cinta doang, ya enggak? Modal cinta, ya, modal akhlak. Ya. Jangan takut jika kamu fakir, enggak punya apa-apa. Yang penting dia punya cinta, punya semangat, ya. Ya, punya semangat, punya cinta, punya optimisme untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka disebutkan di sini Allah akan memberikan kekayaan atau kemampuan. Nah, ini ayatnya dijamin, digaransi oleh Allah. Jangan takut menikahkan anaknya atau jangan takut menikah. Ya, Allah akan berikan kemampuan kepada orang-orang yang telah menikah. Terbukti coba. Sebelum menikah kita nggak punya apa-apa, betul jemaah? Ya, jangankan rumah, ya, piring aja kita nggak punya. Serius itu. Piring nggak punya tuh. Tapi anehnya begitu menikah, piring datang, kulkas datang, TV datang, kendaraan datang, rumah punya. Alhamdulillah. Ini bentuk kenyataan, fakta bahwa kalau kita menikah, Allah memberikan kita kemampuan. Kan yang menyuruh nikah Allah. Kan nggak mungkin akan mengecewakan dan menyia-nyiakan perjalanan rumah tangga kita. Karena Allah yang menyuruh kita menikah, Allah pun akan memberikan kemampuan. Rezeki-rezeki, kekayaan-kekayaan. Makanya jamaah sekalian, ketika kita menikah, jangan bergantung kepada makhluk. Jangan bergantung kepada orang tua, jangan bergantung kepada pimpinan, jangan bergantung kepada teman. Bergantunglah kepada Allah yang maha kaya. Kalau kita bergantung kepada makhluk, ya nanti takutnya kecewa. Karena yang namanya makhluk ini kan sama-sama lemah, sama-sama punya masalah. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini yang membuat kita optimis menjalani hidup. Seberat apapun masalah kita, kita yakin Allah itu kaya. Allah itu maha menolong. Allah itu maha memberi jalan keluar. Ya, demikian. Oleh karena itu, nikmati perjalanan rumah tangga kita ini. Apapun masalahnya. Dan gak usah takut. Ya, Allah akan memberikan jalan-jalannya dari arah yang tidak disangka.
Dan banyak buktinya ketika orang sudah menikah itu sukses. Betul jemaah? Orang pergi umroh ketika sudah menikah. Orang bisa pergi haji ketika sudah menikah. Orang memiliki kekayaan demi kekayaan ketika sudah menikah. Orang bergelar doktor, profesor kebanyakan ketika sudah menikah. Ya, itu artinya menikah adalah suatu ibadah yang sangat nikmat, sangat lezat karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan dalam sisi finansial terutama atau dari sisi-sisi yang lainnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Al-mughni bila diartikan maha memberi kekayaan, maha memberi kecukupan sesuai dengan kebutuhan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itulah makna dari al-mughni. Artinya Allah maha memberi kekayaan. Allah juga memberi kecukupan. Sesuai dengan kebutuhan makhluk-makhluknya. Jadi takaran yang Allah berikan itu sesuai. Ya. Jadi Allah memberikan kebutuhan itu adalah yang sesuai dalam kehidupannya. Jadi Allah memberikan makhluknya itu bukan ya karena keinginannya, tapi karena kebutuhannya. Seperti kita nih, pengen ini, pengen itu. Kalau dipandang oleh Allah itu bukan merupakan kebutuhan, tidak akan diberikan. Jadi kita mendapatkan apapun, itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ngotot, maksa, sesuai dengan keinginan kita, pasti akan bermasalah. Pusing kita nanti. Tidak terjangkau. Namanya manusia kan keinginannya banyak, nggak terbatas. Ini, itu. Udah pingin ini, pengen beli itu. Jadi nggak terbatas. Makanya Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau kita paksakan diri kita, akhirnya kita pusing sendiri. Cari utang sana sini, minjam sana sini. Ya, itu namanya pemaksaan, nggak usah dipaksa. Nggak usah mengukur diri kita dengan orang lain. Ya, kalau orang lain punya lebih, ya itu yang terbaik menurut Allah. Kalau kita segini ya segini, bersyukur saja. Ya, jangan memaksa ingin seperti orang yang lebih dari kita, nggak kejangkau. Ya, jadi Allah memberikan segala sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nikmati saja apa yang kita dapatkan hari ini. Ya, apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, nikmati, merupakan suatu pemberian yang Allah berikan sebagai kebutuhan untuk kehidupan kita sehari-hari. Allah memberi kekayaan pada manusia, jin dan hewan. Banyak macamnya wahai kawan. Mari membuka akal pikiran. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi Allah memberikan kekayaan kepada makhluk-makhluknya, di antaranya bangsa manusia, jin dan hewan. Ya, itu banyak macamnya. Ya, banyak macamnya. Beragam macam kekayaan yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu enggak sama antara si A dan si B, beda bentuk kekayaan yang diberikan oleh Allah. Antara
hewan ini dengan hewan itu beda kekayaan yang Allah berikan. Termasuk bangsa jin. Bangsa jin juga sama seperti manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Semua Allah sudah berikan sesuai dengan hak kebutuhannya. Maka mari kita buka akal pikiran kita. Kita jangan memiliki akal yang sempit, hati yang sempit. Akhirnya kita iri sama tetangga, dengki sama tetangga, tidak bersyukur. Ya. Karena mengukur dengan harta yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Ya. Allah memberikan harta lebih banyak kepada orang, yaitu kebutuhan yang terbaik. Bersyukur saja. Ya, kita ikut senang, ikut bahagia. Rata-rata kita manusia ini gampang iri, gampang dengki, gampang hasad. Karena demikianlah sifat-sifat buruk yang ditiupkan oleh setan kepada manusia. Jadi orang itu gampang iri hati, gampang dengki, gampang benci, gampang hasad. Sampai diturunkan ayat itu untuk berlindung kepada Allah dari rasa iri dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu ayatnya tuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat jahatnya ya dengki. Ya. Apabila orang itu dengki. Ya, demikian. Sampai kita dituntun oleh Allah untuk memohon perlindungan. Jangan sampai kita celaka karena sifat-sifat orang dengki kepada kita. Karena mungkin dari sisi kelebihan dianggap kita itu lebih dari mereka. Allah memberikan kekayaan berupa harta dan kekuatan, berupa harta kekuatan. Sekali lagi. Allah memberikan kekayaan berupa harta dan pikiran. Allah memberikan kekayaan berupa harta dan kekuatan, pikiran dan pengetahuan, keimanan dan ketakwaan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Ya. Allah memberikan kita kekayaan. Berupa apa? Harta, kekuatan, pikiran, pengetahuan, keimanan dan ketakwaan. Ini betul-betul kekayaan Allah. Kekayaan Allah itu banyak. Bisa bentuknya harta, kekuatan, pikiran, pengetahuan, keimanan, dan ketakwaan. Ada 6. Menurut syair ini. Bentuk kekayaan Allah yang diberikan kepada kita. Kepada manusia khususnya. Ya. Kalau kepada hewan, itu harta yang diberikan. Tenaga, pikiran gak ada. Kalau kepada manusia, jin, di samping diberikan harta, juga ada kekuatan, ada pikiran, ada pengetahuan, keimanan, dan ketakwaan. Jadi, manusia adalah termasuk orang yang paling banyak menerima harta. Paling lengkap dan paling sempurna menerima kekayaan yang Allah berikan. Ya. Oleh karena itu para jamaah, kita jangan takut. Kalau kita yakin Allah itu maha kaya, selama kita mau berjuang mencari rezeki, maka Allah akan bentangkan rezekinya dimanapun adanya. Tidak usah takut menghadapi kehidupan ini. Dan Allah juga memberikan kita kekuatan. Manusia itu kuat loh. Ya. Asal dia memiliki motivasi, manusia itu kuat. Walaupun secara fisik mungkin dia cacat, tapi Allah memberikan kekuatan dalam fisiknya. Secara teori mungkin lemah, tapi Allah memberikan kekuatan.
kepada orang tersebut. Perempuan umpama kita katakan lemah, sebenarnya perempuan itu kuat. Perempuan itu kuat hamil 9 bulan. Kita nggak bisa, nggak kuat kita. Perempuan kuat melahirkan. Itu ada proses yang sangat menegangkan itu, menyakitkan. Kita nggak bisa melahirkan. Kenapa laki-laki nggak melahirkan? Karena nggak bakal kuat. Yang kuat adalah perempuan. Jadi jangan dianggap lemah perempuan itu. Salah itu. Walaupun kelihatan lemah, tapi bisa menyelesaikan segala-galanya. Kita kalau nggak ada perempuan repot. Rumah tangga kita berantakan, urusan kita berantakan. Ya. Itulah kekuatan-kekuatan yang diberikan. Termasuk Allah berikan kita pikiran. Ini dari Allah. Makanya pikiran ini isi dengan pikiran-pikiran yang memajukan diri kita. Yang berharga, yang positif. Jangan berpikir hal-hal yang buruk. Kalau kita berpikir dengan hal yang buruk, itu akan meracuni akal kita. Kalau akal kita sudah diracuni, bagaimana kita bisa berpikir untuk kemajuan dan kebaikan diri kita? Ya kan? Mari kita gunakan pikiran ini untuk kebaikan dan kemajuan hidup kita. Umpamanya di masjid ini. Kita gunakan nih pikiran kita. Bagaimana pikiran kita ini kita arahkan untuk memajukan masjid kita. Dalam semua program-program yang ada. Makanya di sini kita sebagai pengurus terutama dituntut untuk berpikir. Selama kita mau berpikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan kepada pikiran-pikiran yang dapat memajukan hidup kita. Tapi kalau kita udah nggak mau mikir, semuanya tiarap, nggak mau berpikir tentang kemajuan masjid kita, maka kita tidak akan pernah menemukan ide-ide yang cemerlang di sini. Tapi ketika kita gunakan pikiran kita, akal kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan-kemampuan, ide-ide cemerlang untuk menunjukkan prestasi-prestasi dengan kreativitas-kreativitas kita yang sangat dibutuhkan untuk kebaikan umat manusia, umat Islam. Juga Allah memberikan kita pengetahuan. Asal kita mau belajar, Allah memberikan kita pengetahuan. Ya, terus kita belajar. Kita membaca, kita menulis, kita merenung tentang penciptaan langit dan bumi, maka Allah akan memberikan kita pengetahuan. Makanya jangan heran, ada anak kecil lebih cerdas daripada orang tua. Karena anak itu rajin belajar, rajin membaca. Sedangkan kita nggak ngapa-ngapain, ya nggak bisa. Jadi yang mendapatkan pengetahuan adalah bagi mereka yang mau belajar. Allah akan memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada mereka yang betul-betul maksimal dalam belajar. Ya. Termasuk saya pribadi ini. Kalau saya nggak belajar, saya nggak bisa menyampaikan ilmu-ilmu ini. Tidak bisa saya menulis syair seperti ini kalau saya tidak belajar. Karena ketika kita belajar, maka pengetahuan itu akan diberikan seketika. Seperti ulama-ulama imam zaman dulu, karena mereka rajin belajar, mereka mengarang ribuan, ratusan kitab berjilid-jilid, 1 meter, 2 meter itu. Karena mereka mau belajar. Ya. Jadi kalau kita mau belajar, Allah akan berikan pengetahuan yang tidak ada habis-habisnya. Tapi bagi orang yang malas, maka berhentilah ilmu-ilmu diberikan kepada kita. Ya. Di antara semua kekayaan, 2 abadi sepanjang zaman, keimanan dan ketakwaan, jangan sampai kita abaikan. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah,
ala yasin habibillah. Juga Allah memberikan kita kekayaan berupa keimanan dan ketakwaan. Nah, di antara kekayaan-kekayaan ini, di antara 6 kekayaan ini, yang abadi sepanjang zaman adalah kekayaan berupa keimanan dan ketakwaan. Maka jangan kita abaikan ini. 2 kekayaan yang akan menyertai hidup kita. Ya, kalau kekayaan harta benda, jabatan, itu akan sirna, akan musnah, akan kita tinggalkan. Kekayaan bentuknya keimanan dan ketakwaan, inilah kekayaan jiwa. Makanya Nabi bersabda, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah yang dinamakan kaya dengan banyaknya harta benda, tapi yang dinamakan kaya adalah kaya jiwa. Jiwa yang kaya bagaimana? Jiwa yang diliputi oleh keimanan dan ketakwaan. Ini kekayaan Allah yang mesti kita menjadikan prioritas. Ya. Kalau kita secara materi tidak kaya, tidak apa-apa. Tidak masalah. Tapi kalau tidak kaya dari sisi iman dan takwa, ini bahaya. Apa yang bisa kita andalkan dalam hidup? Kalau nggak ada iman, nggak ada takwa di hati kita, ya kan? Kalau urusan harta benda ya semua nggak usah khawatir, semua Allah berikan rezeki, ya. Hewan yang nggak sekolah aja nggak punya akal dapat rezeki, betul jemaah? Betul nggak? Ya apalagi kita yang sudah sekolah, ya punya akal pikiran. Jadi nggak usah takut kalau soal harta, soal makanan minuman. Yang kita takutkan adalah kekayaan dalam bentuk spiritual ini, keimanan dan ketakwaan. Tetapi anehnya manusia banyak yang lalai. Banyak yang tidak menganggap penting. Karena tidak kelihatan, iman itu enggak kelihatan, takwa itu enggak kelihatan. Dia ada dalam ruang spiritual yang tidak nampak. Padahal secara teori bisa kita berikan pemahaman. Contoh, angin. Angin kelihatan enggak? Kelihatan apa enggak angin? Tidak kan? Tapi kan ada itu angin. Kita merasakan nih sejuknya AC, sejuknya kipas, itu kita merasakan. Jadi kekayaan jiwa itu adanya dirasa. Sama seperti rasa iman dan takwa itu adanya di jiwa. Kita rasakan. Bagaimana merasakannya? Ketika kita ada iman dan takwa di hati, maka kita senang untuk berbuat kebaikan. Senang kita sholat jamaah. Senang kita mendengar pengajian. Senang kita membantu orang. Senang kita menunjukkan akhlak yang mulia. Itu menunjukkan kita punya kekayaan dalam jiwa kita. Sabar kita menghadapi situasi yang sulit. Kita punya rasa simpati, empati, peduli, tulus, ya, perhatian, itu bentuk kekayaan. Itu adalah cerminan bahwa kita itu beriman dan bertakwa. Iman itu adalah adanya keyakinan, takwa itu adalah adanya kepatuhan. Keyakinan dan kepatuhan itu menjadi kekayaan jiwa. Ketika kita beriman, maka itu menjadi dorongan yang sangat kuat untuk mendorong agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah kepatuhan, ketundukan untuk melaksanakan ajaran agama, ajaran Islam. Nah ini yang kita cari para jamaah. Ya, kalau kita kaya secara materi itu enggak wajib. Itu terserah Allah. Tapi kaya dalam bentuk spiritual, keimanan dan ketakwaan wajib kita miliki. Karena ini modal kita menghadap pada Allah. Ya, kalau kita enggak punya iman dan takwa, bagaimana nasib kita di alam kubur nanti? Ya. Bagaimana nasib kita di akhirat nanti? Dan perjuangan untuk mendapatkan kekayaan iman dan takwa itu lebih berat daripada perjuangan kita mendapatkan harta benda. Karena enggak kelihatan. Iman dan takwa itu adanya di ruang
ruang di jiwa kita tidak nampak, tidak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Jadi perjuangan untuk mendapatkan kekayaan iman dan taqwa ini tidak mudah. Perlu adanya mujahadah. Mujahadah itu adalah latihan sungguh-sungguh, pembiasaan sungguh-sungguh. Ya, ada suatu jihad di situ, perjuangan yang tidak boleh berhenti. Lewat sholat jamaah kita pelihara, kita tingkatkan kekayaan iman dan taqwa kita. Lewat sedekah, ya kan? Lewat akhlak kita yang mulia, lewat keaktifan kita dalam kebaikan-kebaikan. Itulah cara untuk memperkaya jiwa kita. Kalau kita malas ibadah, malas sholat jamaah, kita tidak menunjukkan akhlak yang mulia, itu enggak akan bisa mendapatkan kekayaan harta benda. Ya. Nah, inilah menjadi PR kita, wajib hukumnya bagaimana kita semua memiliki kekayaan berupa keimanan dan ketakwaan. Terakhir, mari kita memanfaatkan kekayaan yang Allah berikan untuk ibadah penuh keikhlasan semata mencari keridhaan. Salatullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, kekayaan-kekayaan yang ada baik berupa kekayaan harta, kekayaan tenaga, pikiran, pengetahuan, termasuk keimanan dan ketakwaan ini, ya mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita curahkan kekayaan itu dengan keikhlasan hati kita. Kita memiliki harta benda, kita ikhlas berderma, bersedekah, berinfak kepada keluarga kita, kepada orang yang membutuhkan. Kita memiliki tenaga, kita ikhlaskan tenaga kita untuk membantu kepada sesama. Ya, kita punya pikiran, kita ikhlaskan pikiran kita untuk berpikir hal-hal yang memajukan hidup kita. Ya, kita punya keimanan, kita betul-betul ikhlaskan iman ini. Ketakwaan, rasa patuh, rasa iman ini kita ikhlaskan betul agar kita memiliki suatu nilai yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan penjelasan ini, yaitu Asmaul Husna Al-Mughni ini, kita mampu menjadi orang yang kaya, terutama kekayaan dalam sisi spiritual, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana